أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Saya punya subhanallah, seorang teman lah. Dia ini luar biasa. Sejak berapa tahun yang lalu nggak pernah putus tahajudnya. Dan makanan dia itu kebanyakan sayur, buah. Jarang sedikit sekali makan daging. Apa yang terjadi? Gampang sekali nangis. Gampang sekali nangis. Nangis itu enak banget, serius. Kalau Anda sudah merasakan nikmatnya nangis, terus kadang-kadang saya cemburu dengan orang yang bisa bangun tahajud malam dan dia bisa menumpahkan perasaannya dengan Allah. Saya cemburu dengan orang kayak begitu. Ya, cemburu banget. Karena banyak orang kadang-kadang cuma tahajud, dia sholat seperti itu aja nggak ngerasakan betapa dekatnya Allah saat itu kepada dia. Ya, maka mari kita niatkan loh sekalian agar kolbu kita ini bisa lebih baik. Ya. Karena kata kunci sehat dalam Islam adalah kolbu tadi. Buang semua hal-hal yang nggak penting dalam diri kita. Ya. Dengan cara apa? Banyak-banyaklah berbuat baik. Kalau Anda mau tidak ada keterikatan dengan dunia, maka ketika Anda, kalau kita ngencelengin uang 2.000 kan lampang-lampang banget. Kayak ngencelengin 2.000, 5.000 kan? Kalau Anda atau kita masih ada keterikatan dengan dunia ini, maka 2.000 tadi begitu ringan. Tapi ketika udah 1 juta, 2 juta, 5 juta, atau 100 juta, itu akan berat. Maka bagaimana cara menata hatinya? Kalau mau menata hati, maka ketika Anda ngencelengin, katakanlah ini istilah saja, analogi saja, ketika Anda ngencelengin 50 juta, sama ringannya dengan 2.000 tadi. Itu. Kalau udah kayak begitu nanti, Anda tidak akan butuh banyak makan. Anda cuma minta sama Allah, ya Allah izinkan air mataku ini lebih banyak mengalir untuk Engkau. Kayak begitu. Kalau urusannya sama Allah, jangan tanggung-tanggung. Kalau Anda bisa pergi umroh dengan umroh yang terbaik, ambil umroh yang terbaik. Bintang 5, pesawat paling baik, kelas bisnis. Untuk Allah. Karena itu akan diganti sama Allah. Kalau Anda bisa pakai baju yang bagus ketika berhadapan dengan Allah ketika sholat, maka pakai baju yang bagus. Itu caranya kita untuk meninggalkan dunia yang mungkin terikat dengan hati kita. Caranya. Saya kemarin sempat bertanya ke seorang teman. Saya bilang gini, Pak, Bapak sekarang punya hutang berapa? Saya tanya dia. Sekian dok, dia bilang. Udah lama dia pengen bebas riba. Anda tahu apa yang saya kerjakan? Saya minta nomor rekeningnya sama dia, saya kirimkan uang. Mau tahu saya berapa uang yang saya kirim? Gak usah lah ya. 100 juta saya kirim. Dan saya bilang akadnya ini untuk bebaskan hutang Anda. Gak ada keterikatan apapun saya dengan uang itu. Gak ada, at all gak ada. Dan itu karena ngerti saya faedahnya itu luar biasa. Ya, kalau Anda punya sesuatu yang membuat Anda tertarik itu, maka ada penyakit tertarik duniawi gitu kan, tertarik. Ya, maka ada penyakit nanti masuk di sini. Maka kalau bahasa zaman sekarang, let it go, buang semua. Wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Main-main doang dunia ini, Bu, Pak. Ya. Supaya apa? Supaya kita sehat. Sehat apa? Kolbunya sehat. Kolbunya sehat. Dan itu yang paling baik yang kita mau kejar. Nanti ini cuma sekedar main-main doang. Beneran katakan. Kalau sudah hati yang diperbaiki, misalkan tadi malam subhanallah, saya dapatkan diskusi dengan seorang teman, Bu sekalian. Dia dokter objin ya, dan juga sama pemahaman dengan saya tentang dunia tumbuhan seperti ini. Dan subhanallah dia ada pasien preeklamsi. Preeklamsi itu darah tinggi lah waktu kehamilan itu kan. Itu harus dioperasi kata dia, dan subhanallah dia berdoa sama Allah. Ya, karena kalau orang preeklamsi kan biasa harus dikasih surfaktan untuk mematangkan parunya itu, singkat saya. Dia berdoa sama Allah, dia minta sama Allah, ya Allah beri aku petunjuk apa yang aku bisa berikan kepada ibu ini supaya bisa mematangkan parunya. Kuasa Allah, Allah kasih petunjuk sama dia. Akhirnya bayi tadi atau ibu yang tadi mengandung tadi dikasih sama dia. Apa dikasih? Subhanallah, gampang sekali didapatkan. Jadi ternyata mematangkan paru bayi tadi. Serai, jeruk nipis coba.
paruhnya jadi matang. Kenapa bisa kayak begitu? Karena yang Allah tunggu dari kita itu apa? Fafirru ilallah, baliklah sama Allah. Kita ini ciptaannya Allah, Bapak, bukan ciptaan pabrik, bukan ciptaan siapapun. Maka ketika Allah menjadikan kita sebagai manusia, ya, maka pasti Allah menciptakan sarana prasarananya, kan gitu. Pasti ada, ya ini semua sarana untuk apa? Untuk hidup sehat. Maka ketika sakit, dan sakit itu adalah asal dari kezoliman kita. Sudah tahu nggak sehat masih dimakan, namanya apa? Zolim. Ya, maka saya berpesan, pesan moral kepada Anda yang punya bisnis kuliner. Kalau orang dulunya tidak sakit, setelah makan produk Anda sakit, zolim Anda. Betul nggak? Was-was habis ini kan? Biarin. Dulu orang maaf nggak kena diabetes, nggak kena kencing manis, setelah makan produk kita jadi diabetes, zolim kita. Dan kita sudah tahu itu nggak sehat. Betul? Nah, gantilah nanti, banyak gantinya. Tenang aja. Sampai saya cerita kemarin, subhanallah, pas di Batam ada bapak-bapak yang kajian seperti juga, tabligh akbar, 3.000 orang hadir, dan tiba-tiba dia kasih kertas, ada panitia kasih kertas, dan dokter maaf, saya penjual gorengan. Setelah dengar kajian dokter, saya merasa bersalah jualan gorengan. Terus saya bilang apa? Gampang Pak, gampang sekali, tinggal jual buah kan. Betul nggak? Kalau lagi musim dingin kayak begini, orang nggak mau makan buah, udah jual yang rebus-rebus, kacang rebus, singkong rebus, maka insya Allah yakin lah kan ada yang beli. Bahkan saya bilang kalau bapak itu kasih tahu, saya katakan di mana dia jual, saya akan minta jamaah untuk beli. Itu sebuah pengakuan yang luar biasa. Ya, artinya untuk mengubah kan, dia berubah, pengen berubah, subhanallah. Jangan khawatir ya. Jadi kalau sudah tahu nggak sehat maka diubah. Ya. Kemarin waktu saya di Bandung, saya makan bala-bala, bakwan. Anda bingung kan, dokter makan bala-bala? Oh tenang dulu, tenang. Saya makan bala-bala tapi subhanallah di situ di restoran itu kan, tepungnya non gluten, sayurnya organik, dan bala-balanya di bake di oven, tidak digoreng. Sehat nggak? Insya Allah sehat. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kalau kita mau memperbaiki penyakit dalam diri kita, tapi kalau kita belum memperbaiki isi piring kita, berat Bu Pak, serius. Ya, maka benerin isi piringnya. Falyanzuril insana ila ta'ami. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna